Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar. Sebelumnya kita akan mendengarkan renungan. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Renungan hari ini ayat emasnya dari Markus 11 ayat 15b. Sesudah Yesus masuk ke bait Tuhan, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Tuhan. Judulnya, Kemarahan Tuhan Yesus. Anak-anak, siapa yang pernah marah-marah? Atau siapa yang pernah dimarahin oleh orang tua? Ya, kayaknya semua orang pasti pernah marah ya. Sebab Tuhan Yesus juga pernah marah. Tapi Tuhan Yesus itu marahnya karena ketika dia datang ke bait Tuhan, dia melihat bait Tuhan itu dipakai untuk berjualan, ya, berdagang. Bait Tuhan itu seperti gereja ya, tempat beribadah. Nah, Tuhan Yesus marah, dia mengacak-acak jualan barang-barang dagangan orang-orang di situ ya. Kenapa dia marah? Karena bait Tuhan itu bukan untuk berjualan, tetapi untuk berdoa. Nah, anak-anak, meskipun Tuhan Yesus pernah marah, bukan menjadi alasan bagi kita bisa marah sembarangan ya. Jadi belajar menahan diri ya. Mengerti? Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak mudah marah untuk alasan apapun juga ya Tuhan. Ajari kami untuk boleh mengendalikan emosi kami supaya kami boleh lebih sabar dan boleh menegur jika ada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, renungan ini sudah berakhir. Nanti kita lanjutkan dengan berolahraga dan pembelajaran selanjutnya ya. Oke? Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Tuaga per. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang lingkunganku ya. Subtemanya masih lingkungan rumah ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang ruangan makan ya. Di situ di ruang makan, nah ada meja makan tentunya ya. Ada lemari makan untuk menyimpan piring atau gelas ya. Atau mungkin menyimpan makanan yang sudah masak ya. Nah, di meja makan biasanya ada apa yang biasa disimpan di atas meja? Ada piring ya, gelas, garpu, sendok, teko untuk minum air putih ya, dan makanan yang baru dimasak yang siap dimakan ya. Dan di meja, sekeliling meja biasanya ada kursi ya, dan juga di dinding-dinding ada hiasan atau lukisan ya, atau ada foto juga ya. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya di ruang makan itu ada apa saja bendanya. Nah,
nanti anak-anak buka buku tematik halaman 10 ya. Di situ ada gambar meja makan. Nah, silakan anak-anak lingkari benda-benda yang ada di meja makan. Yang tidak biasa jangan dilingkari ya. Dan jangan lupa diberi tanggal dan boleh dipasang stiker. Oke? Selanjutnya anak-anak ambil di plastik lembaran kertas fotokopi ya. Ambil bagian yang lembaran yang bertuliskan mengelompokkan benda ya. Nah, di situ ada benda-benda yang berbentuk lingkaran atau oval. Di situ oval ya, dan berbentuk segi 4 ya. Di sini diminta ya, carilah gambar yang bentuknya seperti telur atau lingkaran atau oval ya. Jadi anak-anak yang berbentuk seperti lingkaran atau oval ya, diberi warna biru ya. Dengarkan ya. Kemudian beri warna kuning pada gambar yang bentuknya mirip kue segi 4 ya. Mana aja yang bentuknya seperti segi 4 dan lingkaran ya, mengerti? Oke? Nah, anak-anak, beberapa hari lalu anak-anak menyebutkan berbagai macam agama. Nah, hari ini Miss akan memperlihatkan gambar tempat-tempat ibadah. Ayo anak-anak sebutkan tempat ibadah yang ada di gambar sini. Kemudian yang kedua, tempat ibadah apa ini? Yang ketiga, tempat ibadah. Yang keempat, tempat ibadah. Nah, yang kelima, tempat ibadah apa ini namanya ya? Sebutkan ya nama-nama tempat ibadahnya. Oke? Anak-anak, kita akan membuat keterampilan ya dari bahan yang sudah Miss berikan, yaitu yang gambar pohon. Anak-anak silakan ambil. Kemudian ambil daun-daun kering yang sudah Miss berikan ya. Nah, nanti digunting-gunting kecil-kecil ya. Dan jangan lupa krayon. Anak-anak, kita akan mewarnai batangnya dulu ya. Batang krayon ini supaya nanti tidak mengganggu ketika menempel ya. Kalau sudah ditempel, kita mewarna dengan krayon agak sulit biasanya ya. Nah, Miss Vincent akan mewarnai dahulu. Seperti ini ya. Anak-anak boleh bermain gradasi warna. Gradasi warna itu adalah memadukan warna muda ke gelap ya, misalnya hijau muda, hijau tua ya, dan seterusnya. Misalnya ada 4 warna hijau, gunakan, atau ada 4 warna coklat, gunakan supaya bagus ya. Anak-anak ketika menggunting sebaiknya tulang daunnya dibuang saja ya, supaya memudahkan dalam menempel. Ya, biasanya ada tulang daun itu agak sulit untuk menempelnya, lainnya harus sangat banyak ya, dan membuat tekstur daunnya agak bergelombang ya. Kalau daunnya saja akan lebih enak ya. Jangan lupa lemnya dikeluarkan ya, lem yang putih, supaya daun yang menempel lebih erat atau lebih kuat nempelnya ya. Seperti ini. Supaya daun-daunnya tidak mudah lepas ya. Nah, tempelkan satu persatu seperti ini ya, sampai daunnya tertutup semua ya. Kenapa Miss pakai daun-daun kering? Ini ceritanya pohonnya sedang meranggas atau sedang musim kemarau, sehingga daun-daunnya berguguran ya. Anak-anak, hasilnya seperti ini ya. Kenapa anak TK biasanya sering membuat keterampilan mozaik seperti ini ya. Kemudian kolase, mewarna ya. Selain melatih keterampilan motorik halus anak-anak, ini berguna untuk melatih kesabaran dan ketekunan ya. Akan terlihat jika anak dalam mengerjakan tugas seperti ini dia akan mengeluh, susah. Berarti anak-anak belum tekun ya, belum sabar. Nah, makanya Miss Vincent memberikan tugas ini melatih anak-anak supaya tekun, karena ini sangat berguna hingga anak-anak dewasa nanti. Kalau anak-anak tekun,
Apapun yang sulit pasti bisa diselesaikan. Oke? Nah, anak-anak, hasilnya akan seperti ini ya. Anak-anak jangan lupa diberi warna dasarnya ya. Dan kalau anak-anak punya solatif ya yang besar, anak-anak bisa tempelkan di antara daun-daun ini ya, supaya daun-daunnya tidak jatuh-jatuhan ya. Jadi kalau jatuh-jatuhan akan hasilnya tidak bagus dan juga kotor di lingkungannya ya. Anak-anak, hari ini Miss Vincent akan membacakan dongeng atau cerita. Miss Vincent ambil dari majalah Bobo ya. Siapa yang berlangganan majalah Bobo atau Bocil? Iya, biasakan dari kecil senang membaca ya. Nanti sudah besar akan banyak ilmu pengetahuan atau wawasan anak-anak menjadi luas ya. Baik, Miss Vincent akan mulai ya. Judul ceritanya adalah Bu Broti yang Kikir dan Burung Woodpecker. Burung woodpecker itu adalah burung yang paruhnya agak panjang dan runcing dan makanannya adalah serangga. Dia sering mematuk-matuk di batang pohon supaya bisa membuat lubang dan mencari serangga. Ya, Miss Vincent akan bercerita. Bu Broti yang Kikir dan Burung Woodpecker. Menurut cerita, dewa kebaikan sering berkeliling dunia dengan menyamar sebagai manusia biasa. Ia suka memperhatikan tingkah laku manusia di bumi. Pada suatu hari, dewa kebaikan berhenti di toko roti milik Bu Broti. Wanita pembuat roti itu memakai topi warna merah kesukaannya. Bolehkah aku meminta sepotong roti? Tanya dewa kebaikan yang menyamar menjadi seorang kakek yang miskin. Bu Broti tidak enak untuk menolak. Ia takut akan dibilang kikir. Namun, ia memang tidak berniat untuk memberikan kakek itu roti. Tunggu sebentar ya, Kek. Aku akan bikin adonan dulu, Kata Bu Broti. Ia lalu mulai membuat adonan roti. Setelah adonan jadi, Bu Broti mengambil sepotong kecil adonan, lalu menggilingnya dengan gilingan kayu. Adonan itu jadi tipis sekali sampai diterbangkan angin. Yah, terpaksa. Aku harus menggiling lagi. Kata Bu Broti pura-pura kecewa. Ia lalu mengambil potongan yang lebih kecil lagi dari adonan roti. Ia kembali menggiling sampai menjadi sangat tipis dan tembus pandang. Yah, ini terlalu tipis. Tidak bisa dijadikan roti. Aku harus menggiling adonan lagi. Kata Bu Broti lagi. Kali ini, dia mengambil secuil adonan roti. Lalu menggilingnya sampai tipis dan lebar sekali. Sangat-sangat lebar, sampai helai adonan itu tidak cukup untuk diletakkan di wadah paling besar untuk memanggang roti. Maaf, adonan ini juga tidak bagus dan tidak bisa dipanggang. Sepertinya kakek tidak bisa mendapat roti di sini. Carilah di toko roti lain, Kata Bu Broti. Kakek itu menggelengkan kepala kecewa. Kamu sangat kikir. Sebagai hukuman, karena kamu terlalu kikir, kamu akan kuubah menjadi burung dengan jengger merah, seperti warna topimu. Kamu akan mencari makanan di batang-batang pohon, dan kamu hanya bisa minum kalau ada hujan turun. Kakek itu lalu menghilang dari toko roti itu. Bu Broti sangat terkejut. Namun, sebelum hilang terkejutnya, plop! Tiba-tiba, ia berubah menjadi seekor burung dengan jengger merah. Burung itu lalu keluar lewat cerobong asap, sehingga seluruh tubuhnya menjadi hitam. Begitulah legenda asal mula terjadinya burung woodpecker. Ya, anak-anak, cerita ini sungguh menarik ya. Ini hanya dongeng ya. Dongeng itu bukan kejadian nyata ya. Nah, anak-anak, tadi siapa namanya ibu yang menjual roti?
Ya, anak-anak jawab ya. Kemudian, tadi siapa yang menjadi kakek yang meminta roti kepada ibu tersebut? Nah, kakek itu marah karena tidak jadi diberi rotinya ibu tersebut ya. Kemudian, dia mengutuk si ibu itu atau nenek itu menjadi binatang apa? Ya, anak-anak, kikir itu tidak baik ya. Kikir itu artinya pelit ya. Pelit itu tidak mau memberi ya. Dia selalu berusaha untuk menghindar jika harus memberi ya. Itu tidak baik. Anak-anak tidak boleh tiru ya sikap yang tidak baik itu. Baik, anak-anak jawab ya pertanyaan Miss tadi. Oke? Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga hari ini menyenangkan buat anak-anak ya, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Miss harap anak-anak jaga kesehatan, banyak minum air putih dan makanan yang sehat ya. Sampai jumpa hari Senin. Dah.